Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Jangan lupa tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang kualifikasi dan kompetensi konselor. Sobat BK, pentingnya pelayanan bimbingan konseling dalam setting pendidikan menjadikan pelaksana bimbingan konseling di sekolah perlu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang menunjang profesinya. Konselor merupakan tenaga profesional yang menjadi pelaksana dalam bidang bimbingan konseling. Sebagai tenaga yang profesional, konselor dituntut untuk memiliki kompetensi. Berdasarkan Permendiknas nomor 27 tahun 2008, di sana dijelaskan bahwa konselor harus memiliki 4 kompetensi yang harus dikuasai. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengolah layanan bimbingan konseling yang meliputi pemahaman terhadap konseling, perancangan dan pelaksanaan layanan bimbingan konseling, evaluasi bimbingan konseling, dan pengembangan konseling untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi inti pada kompetensi pedagogik adalah menguasai teori dan praksis pendidikan, yaitu menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan. Kompetensi inti yang kedua adalah mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan konseling dalam upaya pendidikan. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas, dan perbedaan konseling terhadap sasaran pelayanan bimbingan konseling dalam upaya pendidikan. Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan konseling dalam upaya pendidikan. Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan konseling dalam upaya pendidikan, dan mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan konseling dalam upaya pendidikan. Kompetensi inti yang ketiga adalah menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan, yaitu menguasai esensi bimbingan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Menguasai esensi bimbingan konseling pada jalur satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. Menguasai esensi bimbingan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah serta tinggi. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi konseling, dan berakhlak mulia. Kompetensi inti kompetensi kepribadian adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleransi terhadap pemeluk agama lain, dan berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kompetensi inti yang kedua adalah menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih,
yaitu mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya. Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. Toleran terhadap permasalahan konseli dan bersikap demokratis. Kompetensi inti yang ketiga adalah menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, yaitu menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji, seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Menampilkan emosi yang stabil, peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan. Dan menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustasi. Kompetensi inti yang keempat adalah menampilkan kinerja berkualitas tinggi, yaitu menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif, bersemangat, berdisiplin, dan mandiri, berpenampilan menarik dan menyenangkan, dan berkomunikasi secara efektif. Kompetensi sosial adalah kemampuan konselor sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan konseli, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta, dan masyarakat sekitar. Kompetensi inti kompetensi sosial adalah mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, yaitu memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah, komite sekolah di tempat bekerja. Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru, orang tua, tenaga administrasi. Kompetensi inti yang kedua adalah berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, yaitu memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan konseling untuk mengembangkan diri dan profesi. Menaati kode etik profesi bimbingan konseling, aktif dalam organisasi profesi bimbingan konseling untuk mengembangkan diri dan profesi. Kompetensi inti yang ketiga adalah mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, yaitu mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan konseling kepada organisasi profesi lain, memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling. Bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan profesional profesi lain. Melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi bimbingan konseling secara luas dan mendalam yang memungkinkan konselor membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi inti kompetensi profesional adalah menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseli. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan konseling. Merancang program bimbingan konseling. Dan mengimplementasikan program bimbingan konseling yang komprehensif. Juga
menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan yang terakhir, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan konseling. Sobat BK, dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor, kompetensi konselor yang paling utama ialah kompetensi kepribadian. Karena konselor sebagai pribadi harus mampu menampilkan kualitas pribadinya secara utuh, dinamis, kreatif, berarti mampu membangun hubungan antar pribadi yang unik, sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan layanan bimbingan konseling. Bagi seorang konselor, instrumen yang paling penting yang digunakan dalam menjalankan profesinya ialah dirinya sendiri. Bahkan, penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam asesmen, teknik intervensi, dan pendekatan tidak berarti apa-apa tanpa kualitas pribadi yang baik dari konselor. Sobat BK, kinerja konselor dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseling dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh keempat kompetensi yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata 1, bidang bimbingan konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik sarjana pendidikan bidang bimbingan konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan konseling dengan gelar profesi konselor, disingkat KONS. Sobat BK, konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1, program studi bimbingan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan konseling pada jalur pendidikan formal dan non-formal diselenggarakan oleh konselor. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal adalah sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling, dan berpendidikan profesi konselor. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini, kualifikasi dan kompetensi konselor. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.